Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah masih bekerja melakukan mujizat dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, berbicara tentang mujizat, setiap kita pasti butuh mujizat. Setiap kita pasti rindu mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saja saat ini saudara sedang memikul satu beban yang berat dalam kehidupan saudara, dan saudara membutuhkan mujizat Allah dinyatakan untuk mengangkat segala beban saudara, untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk mengubah ekonomi saudara menjadi lebih baik, dan untuk menyelesaikan masalah saudara dan sebagainya. Hari ini kita membutuhkan mujizat Tuhan. Tapi apakah benar-benar tergambar dari tindakan kita bahwa kita butuh mujizat Tuhan, dan bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita saudara? Karena seringkali setiap orang pasti membutuhkan mujizat. Setiap anak-anak Tuhan yang ditanya apakah dia membutuhkan mujizat, seringkali juga dijawab pasti bahwa mereka butuh mujizat. Tetapi dari tindakan mereka tidak tergambar bahwa mereka begitu rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan dari tindakan mereka tidak tergambar bahwa mereka percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita? Jika kita butuh mujizat, dan Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita, kenapa begitu banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan? Begitu banyak orang Kristen anak Tuhan tidak mengalami mujizatnya.
karena tindakan mereka tidak memberi jalan Tuhan melakukan mujizat, dan iman kepercayaan mereka juga tidak membuka jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Itu sebabnya saat ini, saudara, kita akan belajar bersama, merenungkan bersama bagaimana seharusnya sikap kita dan tindakan kita supaya kita mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara membutuhkan mujizat, mari dengar terus renungan ini dengan segenap hati saudara, maka saudara akan mengalami Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu
orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia pergi ke Yerusalem, dan dia pergi ke satu tempat yang disebut kolam Betesda, di mana di kolam Betesda ini, saudara, berbaring sejumlah besar orang sakit untuk menantikan air kolam itu tergoncang. Karena setiap kali air kolam itu tergoncang, siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya mengalami mujizat kesembuhan. Di sana ada begitu banyak orang sakit, dan kemudian salah satu diantaranya adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan singkat cerita, Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang tersebut. Dan ketika dia menyembuhkan orang tersebut, pada hari itu adalah hari Sabat. Yesus menyuruh orang tersebut yang sudah 38 tahun lamanya sakit itu untuk mengangkat tilamnya. Melihat itu orang-orang Yahudi marah. Mereka berkata, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau mengangkat tilammu. Dan kemudian singkat cerita orang tersebut menjelaskan bahwa Yesuslah yang menyuruh dia. Sehingga orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya, bahkan mau membunuh Yesus. Tetapi saat orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya dan membunuh Yesus, jawaban dari Yesus itu ada di ayat 17, di mana dia berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, kalimat-kalimat yang luar biasa ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa Bapa di sorga masih bekerja sampai sekarang, dan Yesus pun masih bekerja sampai sekarang. Kalau hari ini saya dan saudara membutuhkan mujizat, Bapa di sorga masih bekerja melakukan mujizat. Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, itu yang ditegaskan oleh Yesus. Itu artinya, saudara, kalau hari ini saudara punya masalah, kalau hari ini saudara punya persoalan dalam kehidupan saudara, dan saudara membutuhkan mujizat untuk menyelesaikan masalah saudara, menyembuhkan penyakit saudara, menyelesaikan beban persoalan saudara, Allah juga rindu mengerjakan mujizat, karena firman-Nya menegaskan bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana orang yang sudah sakit selama 38 tahun tersebut mengalami Tuhan bekerja melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Hari ini, saudara, kalau orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit terbaring bisa mengalami mujizat, apalagi saya dan saudara. Adakah saat ini masalah saudara lebih besar dari orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit tersebut? Adakah penyakit saudara lebih parah dari orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit tersebut? Saudara, apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit saudara hari ini, kalau orang tersebut bisa mengalami mujizat, Tuhan bekerja dalam hidupnya, dia mengalami mujizat hari ini, saya dan saudara pun akan mengalami mujizat yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana orang tersebut mengalami Tuhan bekerja di dalam kehidupannya? Itu yang akan kita belajar, saudara. Di ayat 6 di sana dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu
Sekali lagi, karena ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu. Jadi saat Yesus datang ke kolam Bethesda, dia melihat orang yang sudah 38 tahun tersebut sakit. Dan kemudian dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Karena memang dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu pergumulan orang itu, dia tahu masalah orang itu, dia tahu bahwa orang itu sudah 38 tahun lamanya sakit, dia tahu bahwa orang itu sedang menderita, dia tahu orang itu sangat tertekan oleh karena penyakit dan masalah yang dia alami. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan melihat setiap kita. Sekali lagi, Tuhan melihat setiap kita, saudara, dan dia tahu segala keadaan kita. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu masalah saudara, dia tahu persoalan saudara, dia tahu penyakit saudara, dia tahu segala masalah dan persoalan saudara. Firman-Nya menegaskan, saudara, dia sudah tahu segala sesuatu sebelum kita meminta. Dan bahkan, saudara, dia bisa melakukan lebih dari apa yang kita minta karena dia tahu. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara yang merasa bahwa hidup saudara tidak dipedulikan. Sama seperti orang yang sudah 38 tahun lamanya tersebut sakit. Nanti kita akan lihat, saudara, dia sudah hidup sebatang kara. Tidak ada lagi orang yang mengerti. Tidak ada lagi orang yang memahami, tetapi Allah tahu, Tuhan tahu. Apapun masalah saudara saat ini, bangkitkan iman saudara. Dan ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu segala masalah saudara. Tuhan tahu segala persoalan saudara. Allah melihat segala sesuatunya dan dia tahu. Dan kemudian, saudara, sekali lagi saya baca ayat 6 tersebut. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, saat Yesus melihat dan dia tahu orang itu sudah lama dalam keadaan itu, dia bertanya kepada orang itu. Dan pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang agak unik, saudara, karena Yesus bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Sebenarnya itu sesuatu yang tidak perlu ditanya. Orang itu sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia bukan hanya mau sembuh, dia sangat ingin sembuh. Dia sangat rindu supaya dia mengalami kesembuhan. Kenapa dia ada di kolam Bethesda, saudara? Karena dia sangat rindu supaya dia disembuhkan. Dia bukan hanya mau, tetapi sangat mau untuk disembuhkan. Adakah saudara saat ini yang bukan hanya mau disembuhkan, bukan hanya rindu disembuhkan, tetapi saudara sangat rindu disembuhkan, sangat rindu mengalami mujizat, sangat rindu persoalan saudara diselesaikan saat ini? Orang itu sudah sekian lama, 38 tahun menderita. Dia pasti sangat rindu untuk disembuhkan. Dan Yesus tahu akan hal itu. Tetapi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita lihat dari jawaban orang itu, saudara, di ayat 7, maka kita akan memahami. Di mana orang itu berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Terlihat bahwa selama ini orang ini mengharapkan orang lain untuk dia mengalami mujizat. Orang ini mengharapkan pertolongan orang lain untuk dia mengalami kesembuhan, untuk menolong dia. Jadi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Untuk menyadarkan orang ini, mengarahkan orang ini bahwa selama ini dia mengharapkan pertolongan orang lain, dia mengandalkan orang lain.
Tetapi saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada orang lagi yang peduli, tidak ada lagi orang yang membantu dia, tidak ada lagi orang yang menolong dia. Dia sudah terbaring sendirian di sana. Tidak ada keluarga lagi yang peduli karena sudah 38 tahun dia lamanya sakit. Tidak ada lagi keluarga yang memperhatikan karena sudah terlalu lama keluarga-keluarga sudah bosan mengurusi dia, saudara. Sehingga dia tinggal sebatang kara di sana. Sehingga setiap kali air kolam itu goncang, tidak ada yang menolong dia. Adakah saudara saat ini yang merasa bahwa tidak ada lagi yang mempedulikan saudara, tidak ada lagi yang memperhatikan saudara? Mungkin saudara mengalami masalah yang sudah begitu lama, mengidap penyakit yang sudah begitu lama, persoalan saudara sudah begitu lama, sehingga tidak ada lagi yang peduli, tidak ada lagi yang mau memperhatikan saudara. Orang yang sakit 38 tahun itu, saudara, tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia. Selama ini dia berharap, dia mengandalkan orang, dia berharap ada orang yang menolong dia, tapi tidak ada lagi orang yang mempedulikan dia. Lalu kalimatnya selanjutnya, di ayat ke-7 bagian B itu, saudara. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saat dia berjuang dengan kekuatannya sendiri, dia selalu gagal. Dia andalkan orang lain, dia tunggu pertolongan orang lain, tidak ada yang peduli. Dia coba untuk kekuatannya sendiri, dia coba berjuang dengan kekuatannya sendiri, selalu gagal dan selalu gagal, saudara. Adakah saat ini saudara sedang berjuang untuk keluar dari masalah saudara, tetapi saudara gagal lagi? Saudara berjuang untuk menyelesaikan persoalan saudara, tapi saudara gagal lagi. Saudara berjuang untuk menyembuhkan penyakit saudara, untuk berobat, tetapi tidak kunjung-kunjung sembuh. Saudara usahakan semampu saudara, tetapi tetap tidak bisa, saudara. Itu yang dialami oleh orang ini. Dia andalkan orang lain, dia cari pertolongan orang lain, tidak ada lagi yang menolong dia. Dia coba dengan kekuatannya juga selalu gagal. Dan itulah yang Yesus mau sadarkan orang ini, saudara. Bahwa selama ini dia andalkan orang lain gagal, dia andalkan kekuatannya juga gagal. Sehingga Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maksudnya adalah supaya orang tersebut tidak lagi mengandalkan orang lain, supaya orang tersebut tidak lagi mengandalkan dirinya, tapi supaya orang tersebut mengarahkan pandangannya kepada Yesus, sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber pertolongan. Jadi ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus mau supaya orang tersebut mengarahkan pandangannya kepada Yesus dan mulai mengharapkan mujizat dari Yesus. Hari ini, saudara, mungkin saudara sudah begitu lama merindukan pertolongan dari orang lain, merindukan belas kasihan orang lain, tetapi saudara tidak kunjung mendapatkan pertolongan dan belas kasihan. Mungkin saat ini saudara sudah begitu lama berjuang dengan kekuatan saudara, berjuang dengan kemampuan saudara, tetapi saudara gagal dan gagal lagi. Hari ini Yesus bertanya, maukah engkau penyakitmu disembuhkan? Maukah engkau masalahmu diselesaikan? Maukah engkau ekonomimu diperbaiki? Maukah engkau usahamu diperbaiki? Dan hari ini ketika dia bertanya, saudara, dia mau saudara mengarahkan pandangan kepada dia yang sanggup melakukan mujizat, bukan lagi kepada kekuatan saudara, bukan lagi kepada orang lain, tetapi mengharapkan Yesus untuk melakukan mujizat. Dan dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudara, arahkan pandangan saudara kepada Yesus. Dia Allah yang berkuasa. Kalau selama ini mungkin saudara sudah berjuang dengan kekuatan saudara, ini waktunya untuk saudara mengarahkan pandangan saudara kepada Yesus. Saudara, satu kali
Saya mengalami masalah yang begitu sulit dalam kehidupan saya. Saya sebagai hamba Tuhan yang merintis sebuah gereja lokal. Satu kali istri saya sakit, saudara, dan kemudian kami berobat, lama sekali kami berobat, sampai 7 bulan kami berobat, dan tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya aku duduk terdiam, dan kami berhenti berobat karena di hati saya ada satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saya melihat, saudara, Tuhan memproses saya. Tidak ada salahnya berobat. Selama 7 bulan kami berobat, saudara. Tetapi setelah itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi perubahan apa-apa. Dan kemudian 7 bulan itu Tuhan menyadarkan saya untuk mengarahkan kepada Dia. Dan Tuhan mau mendidik saya dari sana, saudara, bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain Dia. Bukan berarti berobat salah, saudara. Tetapi sekali lagi, dalam semua hal, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Orang ini mencoba untuk mengandalkan manusia. Tidak ada yang peduli, dia kecewa. Dia mencoba untuk mengandalkan dirinya dengan kekuatannya, dia selalu gagal, dia kecewa. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia mengalami mujizat. Hari ini, sekali lagi Yesus berkata, maukah engkau masalahmu, persoalanmu, penyakitmu, ekonomimu, apapun persoalan dalam hidupmu diselesaikan? Arahkan pandangan kepada Yesus. Itu yang pertama, saudara, yang Yesus mau untuk kita mengalami mujizat, karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Untuk kita mengalami mujizatnya, Dia bekerja dalam hidup kita. Maka andalkan Tuhan, arahkan pandangan saudara kepada Dia yang sanggup melakukan mujizat. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, yang kedua yang dituntut oleh Tuhan untuk orang sakit tersebut mengalami mujizat adalah ketaatan. Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ketaatan, saudara. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa setiap kali mujizat dikerjakan oleh Tuhan, di sana pasti ada yang namanya ketaatan. Ketaatan merupakan kunci untuk setiap kita mengalami mujizat. Saudara-saudara ingat, mujizat pertama sekali dikerjakan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur. Saudara tahu apa yang membuat mujizat itu terjadi, dikerjakan oleh Tuhan? Karena ada hamba-hamba yang taat. Ketika Tuhan berkata, isi tempayan itu dengan air, mereka mengisinya. Ketika Yesus berkata, cedok itu, mereka mencedoknya. Artinya, mujizat itu terjadi karena ketaatan kepada Yesus. Demikian juga kepada orang sakit ini, Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Yesus menuntut ketaatan, saudara. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir sebentar, ada sesuatu yang sangat penting di sini, saudara, di mana orang ini sakit. Jangankan mengangkat tilam, berdiri saja dia tidak bisa. Kemungkinan besar dia sakit lumpuh. Dia tidak bisa berdiri, saudara. Dia tidak bisa berjalan, apalagi mengangkat tilam. Tetapi perintah Yesus adalah supaya dia bangun dan mengangkat tilamnya. Secara logika itu mustahil, saudara. Tetapi ketahuilah bahwa kalau Tuhan memberi perintah, maka Dia juga pasti akan memberi kekuatan bagi orang yang Dia beri perintah itu, supaya orang tersebut sanggup untuk mentaati perintahnya. Kalau kita merenung, saudara, mana duluan,
orang sakit tersebut mengalami kesembuhan atau dia taat terlebih dahulu? Sebenarnya tidak mungkin dia taat kalau dia tidak sembuh terlebih dahulu. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika Tuhan memerintahkan orang tersebut untuk bangkit, angkat tilamnya dan berjalan, sebenarnya Tuhan terlebih dahulu menyembuhkan dia. Tuhan terlebih dahulu memberi kemampuan bagi dia untuk melaksanakan perintah Tuhan. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami Tuhan bekerja dalam hidup kita, satu kunci syarat di sana adalah ketaatan. Dan mungkin saat ini saudara berkata, aku tidak sanggup, aku tidak mampu mentaatinya. Dengar saudara, orang sakit itu sangat tidak mungkin untuk mentaati perintah Tuhan. Tetapi ketika dia punya niat, Tuhan beri kekuatan bagi dia sehingga dia mampu untuk taat. Dan ketika dia taat, mujizat terjadi, mujizat lebih besar terjadi. Dengar saudara, mari taat. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana orang tersebut mengalami mujizat? Di ayat 14 ada hal yang sangat penting yang ditegaskan oleh Yesus. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, pada waktu itu dia sudah mengalami mujizat saudara. Tetapi hal yang lebih buruk bisa terjadi jika dia hidup dalam dosa. Tetapi sebaliknya, ketika dia hidup dalam kebenaran, mujizat yang lebih besar yang akan dia alami. Jadi bagaimana supaya dalam kehidupan kita hari demi hari mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Tuhan bekerja mengerjakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita saudara. Yang terakhir, jangan hidup dalam dosa, tapi hiduplah sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Mungkin saudara bisa melihat begitu banyak contoh saudara. Ada orang yang dulu serius ikut Tuhan, sungguh-sungguh setia ikut Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberkati mereka. Tetapi ketika Tuhan memberkati mereka, mereka malah hidup dalam dosa. Dan akhirnya mereka hancur babak belur. Saudara, saya melihat begitu banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang begitu susah hidupnya meminta doa. Lalu kemudian saya berdoa dan mujizat Tuhan terjadi, mereka diberkati luar biasa. Waktu mereka diberkati, bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan, malah berkat itu digunakan untuk berbuat dosa. Berkat itu digunakan untuk berselingkuh. Saudara, saat dia lakukan itu, akhirnya malapetaka datang, akhirnya amarah Tuhan datang. Dan benar apa kata firman Tuhan, terjadi yang jauh lebih buruk. Dulu sebelum mereka diberkati, mereka hanya mengalami kesulitan ekonomi. Itu pun sebenarnya mereka masih bisa berbuat ini dan itu. Tapi ketika mereka diberkati luar biasa dan kemudian mulai hidup dalam dosa, akhirnya murka Tuhan turun. Orang tersebut mengalami penyakit oleh karena perzinahannya. Penyakit itu juga menular bagi keluarganya, dan kemudian keluarga itu hancur semua, berantakan semua. Bukan hanya lagi masalah ekonomi, tapi kehancuran yang terjadi. Dengar saudara, dengar. Kalau saudara rindu mujizat demi mujizat saudara alami dalam hidup saudara, jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan, dengan mujizat Tuhan yang sudah saudara alami. Hiduplah dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Firman-Nya menegaskan bahwa Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Kalau saat ini kita membutuhkan mujizat Tuhan, Dia pun rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Andalkan Tuhan.
Arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan diri sendiri, andalkan Tuhan, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, untuk saudara mengalami mujizat, taati firman Tuhan. Sesulit seberat apapun itu, taati firman Tuhan. Saudara pasti sanggup karena Tuhan akan beri kekuatan kepada saudara. Dan kemudian yang ketiga, supaya saudara terus mengalami mujizat dalam hidup saudara, hidup tetap dalam kebenaran. Jangan berbuat dosa, jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan alami mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan setiap hari dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali telah mengingatkan kami di malam hari ini, supaya kami bisa mengalami mujizat Tuhan, supaya kami bisa mengalami Engkau bekerja dalam hidup kami, melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Maka kami harus mengandalkan Engkau, maka kami harus mentaati Engkau, maka kami harus hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar kami menerapkan 3 prinsip firman Tuhan ini untuk kami mengalami mujizat, ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka, Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini, ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa,
dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan campur tangan,
Dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa
berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT RW semuanya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwa
jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap